Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Halo. Halo, selamat pagi Pak Andi Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan saya Rezeki Aldila Pak, saya sebagai moderator pagi ini. Oke. Nah, silakan untuk Pak Andi Gunawan untuk memaparkan materi atau pengalamannya. Terima kasih Rizky. Saya boleh share screen nggak, ada beberapa yang... Oh, boleh, baik Pak, silakan. Enggak ya? Masih disable nih. Yang share screen dari Bapak atau gimana Pak? Saya nggak kirim ke panitia soalnya. Oh ya, baik. Saya aja yang share. Nah. Baik. Oke. Baik, abang-abang, Mbak, dan juga adik-adik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini sesi meet and greet ini sebenarnya saya lebih suka untuk ngobrol-ngobrol saja, gitu ya, dan juga untuk mempersilahkan kalian untuk bertanya atau berkonsultasi ya tentang profesi terkait dengan profesi hukum yang ingin kalian jalani atau kalian masuki. Kalau yang belum ya, kalau untuk abang-abang, mbak-mbak mungkin lebih pada tukar-tukar pengalaman aja sih, gitu ya. Ngapain sih waktu itu, gitu ya. Boleh ngobrol langsung, nggak harus lewat chat room. Kalau memang terlalu merepotkan, boleh aja langsung ngomong, raise hand aja, nanti biar Rizky yang akan coba untuk mengaturnya, alokasinya. Itu saja. Dan saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu secara lebih detail, karena tadi sesi sebelumnya saya lihatkan slide ini, tapi saya nggak kenalkan diri saya. Jadi ini adalah diri saya, gambaran diri saya sendiri, gitu ya. Jadi kalau adik-adik atau abang mbak lihat, sebelah kanan itu adalah perjalanan karir profesional saya, sebelah kiri adalah pendidikan akademik, gitu ya. Nah, kalau di sebelah kanan untuk karir profesional itu memang cukup konsisten kalau saya bilang, semuanya di bidang hukum, meskipun sebenarnya ada yang saya tidak
tidak ungkapkan di sini. Sebenarnya di tahun 93 itu saya sudah mulai bekerja. Pada waktu saya masih kuliah itu saya sudah mulai bekerja, tapi bukan di bidang hukum, ya, di bidang kimia. Ya. Nah, kenapa di bidang kimia? Ini ada kaitannya dengan yang ada di sebelah kiri. Jadi memang waktu kuliah saya sendiri memang waktu itu ngedouble ya istilahnya, dan ada lumayan banyak teman-teman angkatan saya yang waktu itu ngedouble kuliahnya barengan gitu di tempat pendidikan yang lain. Tapi rata-rata mereka ngedoublenya masih sejalan gitu ya. Yang ngedoublenya rada aneh itu ya saya mungkin ya termasuknya. Karena ngedoublenya antara kimia analis dengan hukum gitu ya. Nggak nyambung gitu ya. Jaka sembung bawa golok gitu ya. Nggak nyambung. Yang loknya nggak usah disebut gitu ya. Jadi tapi lalu setelah selesai UI saya bekerja, kemudian setelah cukup lama bekerja, saya merasa perlu mengupgrade skill saya ngambil pendidikan lanjutannya, dan itu juga tidak di bidang hukum, gitu, malah di bidang bisnis waktu itu. Ya, jadi tidak konsisten ya kalau belajar ilmunya gitu ya. Dan selain dari itu juga saya juga punya aktivitas lain gitu ya. Dan saya senang gitu ya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Dan cuma kalau untuk berkomitmen secara full time saya belum sanggup gitu ya. Jadi saya jadi pengajar paruh waktu aja lah gitu ya di lembaga-lembaga pelatihan, maupun kadang-kadang juga jadi dosen tamu untuk beberapa topik tertentu gitu ya. Mungkin ada misalnya ada dosen yang mengajar mata kuliah finance gitu misalnya atau accounting, lalu pengen butuh sekitar perspektif lain dari sisi hukum untuk transaksi merger gitu misalnya, atau akuisisi, atau pembiayaan, project financing gitu. Nah, itu bisa saya luangkan waktu untuk itu. Nah, aktivitas lain saya sekarang ini adalah ikut aktif di pengurusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Saya diserahi amanat untuk menangani bidang pendidikan dasar, dan pengurusan ini insya Allah bulan ini akan berakhir di akhir bulan ini. Jadi sudah mau selesai juga gitu ya. Itu saya kira aktivitas saya. Kalau untuk karir profesional itu saya cukup beruntung sebenarnya gitu ya, karena bisa bekerja di law firm besar dari sejak awal sampai akhirnya saya kerja di law firm kecil, yaitu kantor sekarang. Ya, kantornya itu kira-kira perjalanannya. Dan selain dari law firm, saya pernah di perusahaan juga, sempat gitu ya dikasih kesempatan di Unilever Indonesia, ya lumayan lama di sana. Jadi itu kira-kira perjalanan karir saya. Silahkan kalau memang nanti saya akan mempresentasikan beberapa pointers gitu ya. Tapi kalau nanti ada yang ingin bertanya langsung saja ya, nggak usah nunggu sampai presentasinya selesai gitu, atau ingin mengomentari atau penasaran lah gitu kok bisa gitu misalnya seperti ini seperti itu gitu, itu bisa langsung aja tanyakan. Oh, by the way, satu info lagi tentang diri saya tuh jadi lawyer itu by accident ya. Jadi bukan, kan mungkin di beberapa sesi sebelumnya kalian sudah dengar ya dari teman-teman saya yang memang menjadi lawyer tuh memang sudah aspirasi dari awal, dari kecil gitu ya. Kalau saya itu tidak demikian gitu ya. Jadi saya memang jadi lawyer itu memang ya ceritanya itu memang karena memang pengen belajar. Waktu itu kuliah saya di kimia analisis sudah hampir selesai dan saya masih kepengen belajar gitu. Jadi saya cari-cari alasan lah untuk bisa kuliah terus. Akhirnya saya masuk ke Fakultas Hukum. Kalau cita-cita awal saya itu sebenarnya tidak menjadi lawyer gitu, tapi menjadi scientist, lebih tepatnya astronom. Tapi nggak kesampaian karena nggak keterima waktu itu di ITB. Jadi ya sudahlah gitu ya. Mungkin bukan jalan saya gitu. Jadi dalam perjalanan waktu ya saya makin menyadari bahwa memang mungkin ini jalan karir saya gitu ya, seperti itu. Itu saja sih. Oke. Saya kira oke. Nah, ini sebenarnya topik yang ingin saya
obrolkan gitu ya dengan rekan-rekan, terutama ini adik-adik ya yang masih muda-muda, yang baru memulai karir atau yang akan memulai karir di bidang industri jasa hukum gitu ya. Saya ingin berbagi hasil observasi saya gitu terhadap perkembangan industri hukum yang kita alami sekarang dan bagaimana implikasinya terhadap profesi hukum di masa depannya gitu ya. Ini kira-kira yang akan saya bagi gitu ya. Nah, mungkin flashback sedikit. Ini bukan suatu hasil riset yang akurat, tapi hanya gambaran saja gitu ya untuk memberikan gambaran kepada adik-adik terutama dan rekan-rekan yang mungkin juga sudah mengalami, sudah tahu gitu ya. Jadi profesi perkembangan industri jasa hukum sendiri, yaitu setelah kita merdeka gitu, tepatnya itu biasa sampai ke tahun 70-an itu masih agak terbatas ya pilihan-pilihan profesinya gitu ya, industri jasa hukumnya. Ya, hakim, jaksa, notaris, advokat pun biasanya nangani pidana, ahli hukum tata negara, bahkan in-house. Ada juga in-house yang sudah sedikit in-house counsel atau in-house legal gitu, tapi waktu itu masih lebih banyak dititipkan di fungsi-fungsi perusahaan yang lain. Misalnya ditaruh di bawah HR, di bawah general affairs, di bawah itu, jadi bukan suatu fungsi yang independen gitu ya. Nah, lalu di periode berikutnya gitu ya, setelah tahun 70-an ke atas, pada saat kondisi politik udah mulai agak stabil dan dunia usaha udah mulai bisa berkembang, nah muncullah opportunity baru gitu dari situ, yaitu untuk menangani transaksi-transaksi korporasi gitu ya. Jadi sudah mulai banyak tuh yang namanya corporate lawyer bermunculan gitu ya. Kalau kalian lihat sejarah law firm di Indonesia, terutama di Jakarta, itu sudah banyak tuh law firm tua yang sekarang mungkin ada yang masih eksis ya, kayak ABNR itu law firm yang dari dulu gitu ya, itu masih ada gitu, masih bertahan gitu ya, sampai dengan sekarang gitu. Tapi ada juga yang udah nggak ada gitu, yang kayak Abna gitu misalnya, itu ada Buyung Associate dulu ya, itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, tapi udah mulai berkembang. Selain di bidang korporasi juga perkembangan NGO, nirlaba itu juga banyak. Sehingga muncullah bidang lembaga-lembaga nirlaba di bidang advokasi publik juga gitu ya. Ya, LBH, LSM juga sudah mulai bermunculan ya. Tapi ya naturally yang bisa bertahan itu memang LBH yang succession mekanismenya itu berjalan. Kalau LSM ini ya kebanyakan ada yang berganti baju, ada yang mungkin udah bubar sama sekali gitu. Jadi, nah baru kemudian 90-an ke sini. Nah saya kebetulan mulai bekerja itu di tahun 94 ya, 95 waktu itu mulai magang. Awal 95 saya mulai magang. Itu mulai kompleks ya. Waktu saya masuk itu investasi lagi marak gitu ya segala. Itu melanjutkan tren yang sudah terjadi di periode sebelumnya, tapi ada juga perkembangan juga yang mulai cepat itu adalah di bidang waktu itu industri keuangan dan pasar modal. Nah, itu banyak kali ya. Waktu itu zaman-zaman di periode sebelumnya pun udah marak tuh ya, kayak tumbuhnya banyaknya jumlah bank, lembaga keuangan. 90-an itu memang lebih gila lagi gitu. Dan pasar modal waktu itu lagi mencapai peak-nya gitu ya. Itu banyak banget itu. Sehingga banyak sekali transaksi keuangan yang membutuhkan skill dari para profesi pendukung ya. Kalau akuntan memang mereka, nah itu menimbulkan dilema juga waktu itu bagi profesi hukum, karena kita selama di kampus itu tidak dilengkapi, tidak di-equip dengan yang namanya skill set pendukung. Kita memang belajar hukum aja gitu, belajar pasal, kitab-kitab, belajar peraturan gitu ya, belajar sosiologinya, belajar antropologinya gitu, belajar. Nah, tapi pengetahuan pendukung untuk berkecimpung di sektor industri jasa hukum itu nggak ada. Gitu. Jadi kayak kita nggak diajarin basic-basic akuntansi gitu, atau basic-basic dasar-dasar manajemen keuangan. Kita juga tidak diajarkan sedikit tentang pajak kalau untuk yang berkooperasi gitu ya, atau kita bicara sedikit tentang aspek lingkungan gitu, seperti itu kita kurang tuh untuk yang ingin berkarir di corporate lawyer, sehingga kita mesti cari sendiri ya saat itu ya, kita cari sendiri, kita belajar dengan mengerjakan pekerjaan dan juga ikut kayak workshop gitu. Zaman dulu workshop juga tidak segampang sekarang gitu ya.
itu masih lumayan frekuensinya lumayan jarang dan juga lumayan pricey ya, lumayan mahal gitu ya buat kantong-kantong kita, kecuali kalau disupport sama kantor gitu ya. Kadang-kadang kita suka inisiatif sendiri juga untuk ikut gitu ya, demi meningkatkan capability dan meningkatkan kompetensi gitu ya. Nah, pertanyaan menarik nih buat adik-adik semua adalah what's next gitu loh. Kedepannya itu apa sih sebenarnya? Apa yang harus kita antisipasi ke depan gitu loh. Ya. Ini sekarang aja udah lumayan nih. Ini mungkin buat generasi saya ini mungkin lebih kepada masih di sepertiga penghujung karir lah mungkin ya, seperti itu ya. Tapi kalian mungkin baru mulai, masih panjang sekali gitu. Apa yang kira-kira yang sebenarnya kalian harus concern dan skill set apa yang sebenarnya kalian harus kembangkan gitu loh. Sebenarnya pertanyaan terbesarnya adalah sebenarnya profesi hukum itu akan masih bisa bertahan atau enggak gitu loh. Dan kalau masih bisa bertahan seperti apa gitu. Itu yang saya kira yang harus kita tanyakan. Kenapa ini pertanyaannya? Kenapa ini harus ditanyakan? Dengan adanya proses digitalisasi, perkembangan AI, artificial intelligence gitu ya, itu semuanya itu semua serba elektronik dan semua serba gampang gitu loh. Sekarang aja kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang standar, itu sih orang udah bisa cari sendiri gitu loh jawabannya gitu loh. Jadi sekarang bedanya antara lawyer yang tahu peraturan sama mereka yang tidak mengambil pendidikan hukum tapi pengen tahu, itu gampang gitu loh. Just one click away gitu loh dengan proses sekarang. Nah, jadi pertanyaan terbesarnya apa yang membedakan kita dengan mereka? Itu satu tantangannya. Ya. Baik. Ya, silakan. Pak, maaf saya salah dulu. Ini ada yang mau bertanya langsung nih, Pak. Oh, boleh. Nama Raga Nanda Mahesa Abdi. Ya. Boleh dibuka kameranya untuk host, boleh tolong dibantu. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi Om, Pak Andi. Ya, saya kenal nih. GM ya, GM. Ya. Iya, ingin bertanya Pak. Pertama mungkin dalam Pak Andi kan sebagai anggota HKHPM nih Pak. Ya. Yang fokusnya itu lebih ke mungkin saham, pasar modal, contohnya IPO dan lain-lain. Nah, kita tahu kan sekarang pasar modal dan IPO itu peraturannya mengacu kepada mungkin peraturan undang-undang pasar modal dan juga peraturan OJK. Namun dalam hal ini sekarang mungkin menurut Pak Andi ada nggak yang bisa di-improve lagi dalam segi hukumnya, dalam artian mungkin ada peraturan-peraturan yang kita di Indonesia ini masih tertinggal dibanding di luar negeri tentang penanaman modal dan juga mungkin tentang IPO ke depannya. Soalnya kemarin saya juga ikut webinar Pak Hendrik terkait IPO itu, beliau berbicara bahwa di luar negeri khususnya di Amerika itu IPO sendiri dalam hal prospektus itu full dikerjakan oleh law firm atau lawyer dibanding dengan profesi penunjang lainnya. Jadi mungkin apakah contohnya itu apakah bisa diterapkan juga di Indonesia atau mungkin kita belum siap atau bagaimana? Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Raga. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan cepat selesai nih kuliahnya nih. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara soal stage perkembangan pasar modal kita dibandingkan dengan negara yang sudah terlebih dulu dan lebih baik development-nya, itu memang masih banyak improvement yang bisa kita lakukan. Dan kemarin kalau Bang Hendrik menyebutkan prospektus dibuat oleh lawyers, itu kalau dipraktek di negara-negara maju, Commonwealth, itu memang itu sudah dilakukan selama mungkin lebih dari 10 tahun terakhir. Kita sendiri memang coba, sejak zaman Bapepam LK, itu memang sudah dicoba untuk memindahkan itu ke lawyers. Tapi masih ada resistensi. Dan resistensi ini bukan illogical gitu loh, tapi memang logis gitu loh ya. Contohnya adalah begini. Ya, waktu itu yang salah satu pertimbangannya adalah masalah kompetensi lawyer untuk membuat suatu prospektus. Jadi prospektus itu kalau ada yang pernah melihat prospektus, itu isinya adalah informasi tentang seluruh isi perut company ya, dari sisi keuangannya, dari sisi operasionalnya, dari sisi manajemennya, dari sisi hukumnya, lingkungannya, pajaknya, segala itu ada di sana semua. Pertanyaannya, orang yang bisa menuliskan atau mengkompilasikan itu kan orang yang harus memahami. Memang bahannya, sumbernya itu dari profesi-profesi penunjang yang lain.
Tapi orang yang mengkompilasinya itu adalah orang yang harus mempunyai kompetensi di bidang itu supaya tidak salah dalam menuangkannya, dalam mendisklosnya kepada publik. Pertanyaan terbesarnya, apakah lawyer Indonesia sudah dibekali dengan kompetensi seperti itu, gitu kan? Contohnya, kalau pada waktu misalnya nanti lawyer diminta menuliskan summary dari sisi kondisi suatu akuntansi perusahaan, laporan keuangan perusahaan, apakah dia mampu? Itu pertanyaannya. Ya, kalau disuruh misalnya menuliskan tentang aspek operasional dari suatu company, dan operasional itu bisa beda-beda tergantung sektor industri, apakah dia mampu? Gitu misalnya seperti itu. Memang wacananya adalah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai lisensi dari OJK, ya STTD istilahnya. Dan orang yang bisa memiliki STTD itu memang harus melalui screening, pelatihan, ujian, dan juga assessment dari OJK. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kalau itu digeneralisir dan dituangkan dalam suatu hukum positif, itu nanti bisa kacau penerapannya kalau memang tidak ada screening. Sementara opportunity untuk melakukan itu sudah diatur dan sudah diwajibkan gitu ya. Nah, karena mana wajib itu berarti nanti akan ada konsekuensinya. Yang hal yang lain ya yang bisa diimprove itu masih banyak, Raga. Misalnya contohnya adalah tentang klasifikasi saham di perusahaan TBK ya atau perusahaan tertutup. Di luar negeri sudah ada yang namanya multiple voting shares, MVS. Di kita belum ada. Apa itu multiple voting shares misalnya? Mungkin kalian juga belum pernah dengar gitu ya, atau sudah pernah dengar gitu. Nah, multiple voting shares adalah saham ya yang memiliki casting vote beda-beda. Kalau sekarang ini kan kita one share one vote gitu kan konsepnya. Nah, kalau ini enggak gitu loh. Kenapa itu bisa muncul? Itu biasanya karena memang di-trigger oleh perbedaan nilai investasi yang diberikan oleh shareholders. Kalau dulu sebagai akibat krisis di perbankan itu ada dikeluarkan saham-saham yang sangat-sangat kecil, ya. Tapi dibandingkan dengan saham para pendiri atau sebelumnya itu nominalnya kecil. Nah itu tapi casting vote-nya sama, gitu loh. Kalau sekarang itu banyak sekarang concern dari misalnya startup yang ingin melantai di bursa. Dari para foundernya itu mereka merasa ini kan saham udah saya dirikan gitu kan, bagaimana caranya supaya kita bisa melantai tapi tidak dilibas oleh pemegang saham publik gitu. Apalagi kalau yang mau ditawarkan itu persentasenya besar gitu, bisa-bisa mereka kalah outvoted gitu. Sementara yang paham tentang visi misi detail dari operation itu adalah mereka gitu, para pendiri ini gitu. Nah itulah kenapa latar belakang MVS itu jadi pertimbangkan, dan kita belum ada itu gitu loh. Memang sekarang bursa lagi mengakomodir itu gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara masalah di bidang misalnya tentang governance gitu, di bidang asuransi kah atau di bidang dana pensiun gitu misalnya, yang lembaga-lembaga jasa keuangan yang non bank ya. Kalau pengaturan di bidang non bank itu udah lebih advance. Di bidang pasar modal juga lebih advance. Tapi kalau untuk keuangan non bank saya kira itu masih ketinggalan dibanding dua sektor itu gitu. Jadi banyak yang sebenarnya bisa diimprove. Nah, itu bisa panjang lebar kita ngomongnya Raga, tapi sementara itu jadi room for improvement itu singkatnya adalah banyak. Ada banyak gitu ya. Tapi sekarang tinggal kita melihat kondisi, karena begini, jangan sampai dari perspektifnya OJK itu adalah yang saya tahu OJK itu tidak ingin mengeluarkan peraturan yang kontradiktif dengan market gitu loh. Mestinya mereka mengeluarkan peraturan yang bisa memfasilitasi dan memboost market tanpa mengorbankan kepentingan dari pemegang saham awam atau investor awam atau publik gitu loh. Itu yang mindsetnya mereka. Jadi mereka kadang OJK juga hati-hati, bahkan terlalu berhati-hati kalau menurut personal pendapat saya dalam mengeluarkan regulasi gitu loh. Ya. Itu ya. Saya kira singkatnya itu aja. Silakan mau lanjutkan pertanyaannya Rizky atau mau saya lanjutkan? Ya. Baik, ini udah banyak banget Pak pertanyaannya. Bisa lanjut ke pertanyaan dulu kali ya Pak ya? Silakan Rizky. Oke, yang mana saya nih? bacain ya Pak ya. Ini dari Marita, izin bertanya Pak, apakah jika ingin mendapatkan ilmu yang banyak memang harus mengupayakan agar bisa magang di law firm yang besar atau terkenal? Oke, tidak harus. Law firm gini, mungkin persepsi kalian gitu ya, law firm besar itu adalah identik dengan sumber ilmu gitu ya, misalnya, atau sumber pengetahuan praktis.
ya, karena law firm besar diasosiasikan dengan banyak pekerjaan gitu ya. Nah, kalau bisa masuk law firm besar tentunya lebih bagus, terutama buat profil kalian gitu ya. Buat mendukung profil, CV, resume segala macam itu bagus ya. Tapi kan tidak semua bisa ditampung di dalam suatu law firm besar kan. Nah, di law firm yang sedang-sedang atau yang kecil-kecil pun banyak. Yang paling penting yang kalian harus peroleh ya dalam mendevelop skill kalian itu adalah opportunity untuk mengimprove knowledge kalian. Opportunity ini bisa didapat dengan melakukan pekerjaan langsung di bawah guidance daripada memang expert, orang yang memang punya knowledge tentang itu. Ya. Atau kalian dapat kesempatan mentoring. Nah, ini yang ditawarkan salah satu program Legal Expo ini adalah mentoring ya. Supaya kalian bisa benar-benar mengimprove knowledge. Jadi gini, law firm besar itu ada plus minusnya ya. Plusnya adalah yaitu tadi seperti saya bilang banyak pekerjaan, profilnya jadi bagus. Tapi minusnya adalah kesempatan kalian untuk bekerja langsung di bawah pengawasan para partner itu kecil karena banyak layernya kalau di law firm besar itu. Ya, kalian mungkin akan ketemu dulu sama kalau magang gitu ya, kalian akan ketemu sama yang namanya junior associate. Di atas junior associate mungkin ada middle associate, ada senior associate, junior partner, baru partner gitu misalnya. Ya itu salah satu minusnya gitu loh. Nah, kalau kalian benar-benar outstanding, kalian akan dapat kesempatan untuk seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus? Ya tidak harus gitu ya, Marlina. Masih banyak jalan lain dan juga kapasitas law firm besar itu di Jakarta untuk menampung para alumni lulusan sekolah hukum di Indonesia itu masih relatif kecil gitu. Saya nggak tahu kalau dipersentasekan hanya berapa persen yang bisa menerima. Institusi-institusi lain banyak yang bisa menerima magang ya. Kemarin di beberapa institusi pemerintah itu sudah membuka gitu, membuka informasinya gitu ya. Ada dari BI, ada dari Bahana, terus ada juga dari IFC gitu seperti itu. Itu udah diberikan informasinya soal itu. Nah, itu di Grab. Bahkan magang di company pun itu tidak salah. Yang penting itu adalah kalau menurut saya yang kalian harus prioritaskan itu adalah opportunity untuk mengimprove knowledge kalian. Bisa kalian dapatkan dari tempat itu. Bisa jadi misalnya ya worst case scenario kalian magang di kantor besar tapi kalian nggak ngerjain apa-apa gitu. Atau ngerjainnya clerical yang mungkin value added-nya buat knowledge improvement kalian itu jadi kecil gitu. Kan sayang juga gitu kan waktu kalian terbuang. Misalnya kalian punya pilihan ya bagusnya adalah kalian law firm besar lalu dapat knowledge improvement juga yang bagus gitu. Itu ideal gitu kan buat kalian. Nah, bagusnya adalah tapi kalau memang tidak bisa dapetin seperti itu, prioritaskan adalah tempat yang bisa memberikan kalian knowledge improvement. Nah, itu kalian sendiri nanti begitu muncul opportunity dan kalian punya kesempatan untuk memilih, ya pilihlah yang itu kalau menurut saya gitu. Di mana kalian bisa mengimprove knowledge. Karena nanti begini, kalian nanti akan dengan knowledge improvement itu akan membukakan pintu lebih banyak buat kalian untuk nanti lebih eksis dan lebih berkembang gitu loh. Mungkin kalian tidak akan lama di suatu tempat itu, tapi seperti kemarin dibilang gitu ya, sama di sesinya Bang Fari, sebetulnya saya moderatorin, saya bilang, itu adalah jangan sampai kalian pindah dari satu tempat ke tempat lain itu tanpa membawa suatu knowledge improvement. Itu sayang. Ya. Kalau mau pindah-pindah terserah, itu selera pribadi gitu ya, nggak masalah juga gitu. Tapi jangan sampai kalian live without nothing gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Ya. Itu aja. Oke, baik. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Mufidah. Apakah boleh law firm atau konsultan melakukan branding terhadap jasa-jasa yang akan dipasarkan? Jika iya, mohon tipsnya. Kalau branding dalam pengertian iklan itu sebenarnya ya masih ada larangan ya buat kita. Kita nggak boleh beriklan-iklanan gitu ya maksudnya. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau branding secara penciptaan persepsi gitu di masyarakat, apalagi dengan menggunakan sarana sosial media itu sih sebenarnya nggak ada larangannya juga gitu ya. Kita tahulah semua lawyer flamboyan yang kita kenal gitu kan. Kalau misalnya kita bilang dengan mengasosiasikan kepada cincin gitu misalnya, mungkin kalian udah tahu udah mengasosiasikan. Itu kan branding juga gitu kan misalnya gitu ya. Atau lawyer yang misalnya kalau kita asosiasikan dengan raja properti gitu misalnya gitu. Itu juga mungkin ada yang tahu ada yang enggak gitu kan misalnya seperti itu. Tapi
Kalau yang maksudnya iklan itu nggak boleh, masih belum boleh gitu ya. Dan saya kira sih beda dengan Amerika. Amerika masih udah membolehkan iklan tuh ya. Silakan Rizky. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Antoni, izin bertanya, apakah dengan kita memulai magang di kantor hukum yang tidak terlalu terkenal itu akan mempengaruhi skill kita ke depannya dalam merintis karir menjadi lawyer? Itu sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya kebetulan pengalaman saya pribadi nih ya, saya kan selalu bekerja di kantor besar. Ya, kalau lihat tadi dari profil saya selalu bekerja di law firm besar. Dan kenyataannya apa itu memang bagus buat resume. Jadi kalau memang bagus. Tapi kalau di law firm kecil, sekali lagi saya bilang jangan berkecil hati ya. Kalau memang kita dapatnya di situ gitu ya, jangan dibuang juga, jangan ditolak, gua nggak mau magang di kantor kecil sementara kita nggak punya pilihan lain gitu kan. Nah, itu jangan sampai begitu juga saya bilang. Nah, apakah itu akan berpengaruh? Tidak. Orang itu sebenarnya ya kalau saya ini kebetulan saya di beberapa law firm tempat saya bekerja itu saya lalu dipercaya nanganin rekrutmen gitu ya. Jadi saya bisa cerita sedikit gitu tentang perspektif recruiter ini pada waktu mereka narik orang. Kalau itu yang selalu dilihat itu adalah selalu adalah mindset ya. Mindset gitu loh. Mindsetnya itu adalah orang ini sebenarnya bagaimana memandang medan atau profesi yang akan dia lakukan. Nanti mindset itu akan terrefleksi dari jawaban-jawaban selama interview, selama tindak tanduk dia gitu. Apakah dia excited gitu ya? Apakah dia memiliki suatu struktur pemikiran yang logis, yang terstruktur seperti itu. Nanti itu akan kelihatan dari situ gitu ya. Nah, itu biasanya itu akan dilihat gitu loh. Nah, kalau apakah law firm besar atau kecil itu menurut saya kurang pengaruh karena beberapa kali juga saya merekrut orang waktu itu tidak berasal dari law firm besar gitu loh. Ada yang memang dari sole practitioner, ada yang mungkin dari pegawai kantor notaris gitu misalnya yang mungkin pengen shifting gitu ya jadi lawyer. Ada yang bahkan memang belum punya pengalaman sama sekali gitu. Bahkan ada pernah saya nge-review dulunya dia sekolah hukum sambil kerja sebagai sekretaris gitu loh. Nah, dia punya knowledge hukumnya itu dengan membantu bosnya bekerja sebagai sekretaris gitu loh. Dan saya impress gitu dengan attitude seperti itu gitu loh. Karena itu menunjukkan keinginan keras dia untuk belajar dan mengimprove dirinya gitu loh. Dan itu banyak sekali attitude yang harus dimiliki orang untuk maju gitu loh. Ya, jadi jangan berkecil hati ya Antoni dan tidak juga itu menjadi suatu nilai minus untuk magang di kantor kecil itu. Ya, silakan. Gini Pak dari Heavy Ahenda, kenapa Bapak bisa kepikiran untuk ngambil profesi di bidang hukum? Kenapa nggak jurusan lain? Dan bagaimana cara Pak Andi mengembangkan skill yang jadi notabene dari ilmu kimia? Oke. Nah, bagus nih. Saya sebenarnya nunggu pertanyaan ini nih, karena biasanya saya selalu diledekin. Oh, lagi kenapa ini? Beda jalur ya, Pak? Ya, kata orang-orang, ini disiplin ilmunya beda nih, azimuthnya gitu ya. Ininya dengan itu. Tapi kalau ini intermezzo aja ya. Ada seorang dulu ahli hukum, namanya Lavoisier, orang Prancis. Itu dia adalah dulunya ahli hukum, lalu dia berkonversi menjadi kimia. Jadi ahli kimia. Karena waktu itu zaman abad-abad pertengahan dia tertarik sekali dengan yang dianggap sebagai sihir, magic, padahal itu adalah chemistry gitu loh. Nah, banyak yang meledekin saya, teman-teman dari IKA saya adalah Anda inversi dari Lavoisier, kebalikannya dari Lavoisier. Gitu. Jadi, nah kenapa gitu ya? Kenapa kepikiran jadi ilmu hukum? Seperti tadi ini mungkin saya cerita sedikit. Saya itu sebenarnya nggak punya cita-cita jadi lawyer. Ya, saya tuh cita-citanya jadi scientist, astronom, tapi nggak keterima ya di ITB. Terus saya masuk ke sekolah kimia di tahun itu. Gitu. Saya belajar kimia, ternyata kimia itu buat saya mengasihkan gitu loh. Jadilah saya pengen belajar kimia keterusan dan saya ngelamar lagi di teknik petrogas, petrokimia dan gas di UI. Nggak keterima lagi gitu loh, ya gagal lagi. Memang tapi waktu itu saya ngambil IPC pilihan, lalu saya ngelamar lagi dengan akhirnya saya pikir saya sebenarnya pengen belajar ekonomi gitu loh, tapi ternyata susah ya, FE waktu itu favorit gitu ya, dan akhirnya saya keterimanya di hukum. Tadinya saya nggak mau ambil itu,
Lalu ternyata di hukum itu saya dikasih tahu sama teman saya, itu ada loh hukum ekonomi katanya gitu. Wah, dengar kata ekonomi doang nih saya tertarik, akhirnya saya ambil. Karena dulu juga uang kuliahnya masih murah ya, nggak semahal sekarang, masih subsidi kan, jadi ya oke lah, masih affordable gitu. Nah, ternyata setelah saya masuk hukum, buat saya karena saya terbiasa belajar kimia gitu ya. Mungkin kalian yang pernah SMA-nya belajar kimia tahu itu pelajaran kimia kayak apa gitu ya. Ada yang trauma, ada yang momok, ada yang seneng gitu ya. Nah, itu beda-beda tiap orang. Nah, ternyata setelah saya masuk hukum, karena saya terbiasa baca buku kimia, belajar hukum itu lumayan gampang buat saya gitu loh. Sebenarnya asal kita baca buku referensinya, dan kebetulan saya bisa baca buku referensi hukum itu dengan cepat ya, karena terbiasa baca buku kimia. Baca buku kimia itu bukan cuma harus ingat, tapi juga harus memahami pada saat yang bersama, lalu ada formula-formulanya gitu ya, segala macam. Dan itu lumayan cepat gitu loh. Nah, dari disiplin ilmu kimia yang sangat terstruktur, karena sains ya, sistematik, terstruktur, itu saya terapkan di dalam waktu belajar ilmu hukum gitu loh. Nah, apakah berkarir di bidang kimia? Pernah gitu loh. Jadi tahun 93 itu saya pernah bekerja sebagai chemist di laboratorium yang pakai jas lab putih-putih itu gitu loh. Pernah saya kerja seperti itu. Kenapa tidak melanjutkan? Ternyata saya ini pembosan orangnya, bosenan gitu loh. Begitu sudah kerja 2 tahun sebagai chemist, waktu itu sambil kuliah di Fakultas Hukum ya. Makanya saya jarang kuliah waktu itu, dan saya nitip absen sama pinjem catatan teman tuh zaman dulu tuh. Datang tuh biasanya menjelang-jelang ujian, itu biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah masih bisa lolos. Nah, dari situ saya gampang, dan akhirnya ternyata dalam perjalanan karir saya, ilmu kimia itu ternyata membantu. Bagaimana cara membantunya? Pada waktu itu saya masuk ke suatu law firm, LGS namanya, banyak sekali menangani audit, dan audit-audit itu adalah perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, pada waktu mengaudit perusahaan manufaktur, saya punya advantage karena saya tahu misalnya sedikit tentang kimia, proses produksinya melibatkan proses kimia, dan itu lebih enak gitu ngomongnya, lebih nyambung gitu loh. Nah, itulah kenapa saya merasa ilmu kimia itu membantu saya dalam menyiapkan mindset saya dan pemikiran saya untuk lebih terstruktur, sistematik, dan juga detail. Detail itu penting, terutama buat kalian anak-anak muda ini. Detail jangan dianggap remeh ya. Jangan cuma pengen pahamnya aja, pengen general aja, nggak bisa begitu. Kalian harus detail. You have to come into detail gitu ya. When it comes to ini. Nah, itu yang saya kira ya, dan mengembangkan skill yang tadi notabene dari ilmu kimia menurut saya sih itu dengan praktis. Dan setelah berjalan karir saya selama sekitar 10 tahun di law firm, dan saya banyak berhubungan dengan manajemen ya, dan di situ saya merasa saya harus belajar ilmu manajemen dan ilmu basic ilmu keuangan. Itulah kenapa saya ngambil MBA S2-nya. Ada opportunity, saya ngambil MBA. Saya nggak milih LLM, saya nggak milih MH atau MKN gitu ya. Ya ini preferensi pribadi. Cuma saya waktu itu merasa karena saya ingin berkarir sebagai corporate lawyer, saya harus punya supporting skill untuk mendukung itu gitu loh. Dan itulah kenapa saya memilih MBA. Dan itu juga painful. Ya, prosesnya painful karena belajar sesuatu yang banyak sekali subjek-subjek yang baru yang memang kita tidak pelajari di bidang hukum, termasuk juga saya harus belajar statistik. Untungnya pernah dapat statistik waktu di ilmu kimia gitu kan, hitung-hitung. Jadi itu membantu. Jadi intinya adalah ya, adik-adik semua, abang mbak, itu tidak ada ilmu yang sia-sia kalau kita memang bersungguh-sungguh. Ya. Yang ada adalah ilmu itu akan hilang kalau memang jarang dipakai. Ya. Itu semua ilmu prinsipnya begitu. Kalau jarang Anda pakai akan hilang. Sama seperti saya sekarang, ilmu kimia saya hilang sudah gitu loh. Karena jarang dipakai gitu. Hanya beberapa saja mungkin yang basic yang masih saya ingat gitu. Tapi ilmu hukum saya terus berkembang karena memang itu saya pakai sehari-hari. Tapi intinya adalah tidak ada ilmu yang sia-sia dan tidak ada ilmu yang terbuang percuma kalau memang kita sudah mempelajari dengan sungguh-sungguh. Itu aja. Silakan Rizky. Oke, baik Pak. Ini ada lagi pertanyaan, banyak banget yang masuk nih, saya pilih aja ya. Dari Gabriela, izin bertanya Pak, apa saja kualifikasi utama atau skill yang harus dimiliki seorang fresh graduate untuk melamar di law firm? Tipsnya mungkin ya Pak ya, atau skill-nya untuk yang fresh graduate yang nanti mau melamar di law firm.
Ya, sebenarnya sih kalau untuk melamar ke law firm itu kalau fresh grade gitu ya, itu kira-kira semua law firm, semua recruiter itu kayaknya sudah paham lah standar skill-nya fresh graduate lulusan universitas di Indonesia itu seperti apa, gitu ya. Mungkin satu universitas menjadi benchmark terhadap universitas yang lain gitu seperti. Tapi rata-rata untuk recruiter itu sudah bisa dapat sense. Ini kira-kira skill levelnya di mana, ya. Yang harus ditunjukkan itu pada waktu job seeking ya, job hunting itu sebenarnya adalah mendemonstrasikan sebenarnya what else you can do gitu loh di dalam proses itu. Dari standar itu apalagi yang bisa kalian lakukan. Potensi-potensi apa? Jadi menunjukkan potensi sebenarnya ya, showcasing your potential gitu terhadap mereka. Gimana caranya gitu misalnya. Pada waktu interview itu adalah suatu kesempatan yang terbaik untuk men-showcase itu. Kalau dikasih tugas, kadang-kadang ada juga recruitment proses melibatkan buat essay atau buat tulisan, itu ada juga seperti itu ya. Nah itu juga opportunity untuk showcasing what you can do, what you potentially can do gitu, seperti itu. Jadi how to sell your potential itu penting. Nah skill-nya apa? Nah ini skill-nya ini terkait sales. Kalau saya sarankan selalu ya, buat kalian yang masih muda, masih punya keluangan waktu, itu gunakan untuk belajar disiplin ilmu yang memang mensupport aspirasi kalian untuk menjadi lawyer. Misalnya kalian ingin jadi corporate lawyer, belajarlah ilmu-ilmu yang terkait dengan korporasi. Kalian belajar manajemen, kalian belajar prinsip-prinsip. Basicnya aja lah, nggak usah. Kalian syukur kalau kalian bisa kuliah double ya, seperti teman-teman. Kalian bisa belajar accounting, kalian bisa belajar financial. Jadi manfaatkan waktu itu. Bisa belajar secara formal, bisa juga ambil course-course gitu ya, seperti itu. Banyak sekali sekarang pelatihan-pelatihan yang bisa menawarkan itu gitu sebenarnya. Dan itu jangan disia-siakan gitu loh, ya. Dan kedua adalah, nah ini satu area yang buat kalian itu juga harus perhatikan, yaitu soft skill. Ya. Soft skill ini memang tidak ada mungkinnya dalam kurikulum kampus gitu ya, kurikulum akademis setiap fakultas tidak mengajarkan soft skill secara spesifik, tapi kemampuan communication, kemampuan leadership, kemampuan manajerial gitu ya, itu menjadi penting juga ya dalam menjalani pekerjaan. Karena kenapa? Kalau dalam skala kecil nanti kalian bekerja dalam satu tim gitu, dan kalian harus bisa berinteraksi dengan tim member itu, dan berinteraksi dengan orang itu tidak gampang karena karakter orang itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin ngeselin, ada yang mungkin menyenangkan gitu ya. Itu beda-beda. Kalian harus siapkan seperti itu. Jadi pelatihannya soft skill sama interpersonal skill. Dan juga linguistik ya, language skill ya. Kalau memang kalian punya advantage, bukan bahasa Inggris sudah menjadi mandatory sekarang. Ya, jangan anggap itu sebagai advantage kalau menurut saya sih gitu ya. Bahasa Inggris itu sudah mandatory, jadi standar requirement kalau menurut saya. Nah, advantage itu adalah kalau kalian bisa menguasai selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu juga bisa gitu ya, karena nanti itu karena sekarang ini banyak sekali law firm yang cross border yang melayani klien itu dari berbagai negara. Nah, pengalaman saya, kalau ada klien yang bisa di-serve dengan menggunakan bahasa ibu mereka akan lebih appreciated. Dan banyak juga law firm yang memang mencari lawyer dengan skill language tambahan seperti itu. Misalnya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jepang gitu, itu kan bisa bahasa Korea gitu misalnya. Jangan K-pop-nya aja yang diikutin, bahasanya dipelajarin gitu kan misalnya kayak gitu. Untuk bekal juga gitu. Oke. Itu mungkin singkatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Aryanisti. Assalamualaikum Pak Andi, sharing pengalamannya sangat menarik sekali. Izin bertanya Pak, kebetulan saya juga mengambil S2, mengambil 2 jurusan yang berbeda pada saat S1, kesehatan dan hukum. Dan yang kita ketahui bahwa cabang dalam hukum ini banyak sekali. Mohon tipsnya Pak, bagaimana Bapak bisa memilih sehingga fokus dalam satu cabang, atau bagaimana baiknya Pak? Dan baiknya kapan ya Pak memutuskan untuk fokus di satu bagian? Ya. Jadi tipsnya ini sebenarnya ada di slide saya berikutnya juga, tapi nggak apa-apa. Langsung aja saya jelaskan. Jadi untuk awal-awal karir, itu kalian jangan pilih-pilih kerjaan. Ada yang saya sering dengar soalnya, ada orang yang pengen jadi corporate lawyer, jadi lalu menolak kesempatan magang di litigation firm atau di LSM yang menangani litigasi. Saya beberapa kali menginterview orang seperti itu. Kalau dia punya pilihan yang lebih baik, it's okay. Problemnya kadang-kadang saya nggak ngerti, mereka juga nggak punya pilihan gitu. Dan opportunity itu di pass by seperti itu aja, itu sayang menurut saya gitu.
Jadi awal-awal karir ada kesempatan pekerjaan di bidang hukum apapun kalian grab. Kalau ada kesempatan memilih itu lebih bagus, kalian bisa memilih apa yang kalian suka. Tapi kalau nggak ada kesempatan memilih, ambil, meskipun itu menyebabkan kalian harus belajar dari awal from the scratch, so be it. Ya, itu akan the test of your character. Antara kemauan dengan effort sejalan nggak? Kan kalian mau jadi lawyer. Lawyer handal itu harus memiliki paling tidak basic-basic dari semua bidang yang akan dia masukin. Ya. Nah, kalian bilang mau jadi lawyer handal, itu harus dibuktikan dengan effort kalian untuk menjadi lawyer handal gitu. Tidak cuma ngomong aja gitu loh. Ya, effortnya itu adalah seperti apa? Itu tadi. Ada hal baru yang kalian tidak kuasai, don't back down. Embrace it, istilahnya kerennya gitu kan ya. Terima dan hadapin gitu. Mungkin dalam proses belajarnya kalian akan struggling, yes. That's the essence of learning something new gitu kan. The thing that you don't master it yet gitu kan. Jadi ya memang begitu proses belajar. Kalau udah tahu kan bukan belajar namanya. Itu. Nah, itu yang jadi mulai dari awal ambil semua jenis pekerjaan, kalau kalian bisa milih-pilih yang kalian senang, tapi kalau nggak bisa ambil semua. Dan seperti apa saya bilang tadi di awal, take advantage of to improve your knowledge. Saya waktu di awal-awal karir saya pun menangani litigasi. Ya, mungkin di 2-3 tahun pertama saya menangani litigasi. Saya tahu yang namanya bikin gugatan, mendaftarkan ke pengadilan, replik, duplik segala itu. Meskipun sekarang sudah tidak lagi. Nah, pertanyaannya di titik mana kita bisa memilih spesialisasi? Kalau ada kesempatan untuk belajar berbagai macam ilmu, itu belajarinlah. Kalau misalnya kalian dapat kesempatan kerja di fully integrated firm, kalian minta opportunity untuk dirotasi dari apa practice group ini ke practice group ini ke practice group ini. Itu secara apa rotasi itu harus kalian bisa minta itu gitu loh ya. Kalau kalian berprestasi baik, saya kira nggak ada masalah buat karena kalian. Kalau kalian ternyata tidak bekerja di fully integrated firm yang memang spesialisasi, ya kalian harus cari pengetahuan itu dari luar. Ada yang memang pindah-pindah gitu ya, it's a necessity untuk mengembangkan ilmu gitu ya. Ada juga yang memang kalian bisa sambil gitu, sambil kerja di sini tapi belajar di tempat lain seperti itu. Nah, sampai kapan? Saya kira sih sebenarnya nggak ada patokan waktu. Sampai kalian merasa benar-benar sudah yakin dengan preferensi kalian. Karena begini, ada orang yang bilang awalnya pengen jadi misalnya lawyer capital market, lawyer pasar modal gitu misalnya. Tapi saat dia punya cita-cita itu mereka mungkin belum paham juga what does it take gitu loh untuk menjadi capital market lawyers gitu. Oh ternyata gue harus tahu yang namanya finance, gue harus tahu yang namanya operation dari suatu bisnis, gue harus tahu sedikit yang namanya valuation gitu misalnya. Dan ternyata gue harus belajar. Sementara gue lemah ternyata di matematika, wah nggak jadi deh. Nah itu kalau kamu masih di awal-awal karir, you have the luxury to do so, to switch your priority and preference. Ya, jangan terlalu lama. Nah itu kadang-kadang juga untuk test case buat kalian. Do you really know what does it take to get what you want gitu loh. Itu sebenarnya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kalian perlu mentor. Untuk bilang ke kalian, untuk menjelaskan, oh ini loh, kalau kalian mau jadi ini harus kalian siapin, ini harus kalian pelajarin, gitu sebenarnya. Nah di zaman adik-adik sekarang ini di mana digitalisasi sangat masif gitu ya, dan AI juga semakin berkembang, antisipasi itu dengan mempelajari lebih tentang aspek teknologi. Mungkin lawyer yang punya background IT knowledge juga jadi lebih punya masa depan lebih bagus gitu untuk saat seperti ini. Dulu kalau zaman saya mulai, lawyer yang punya pengetahuan di bidang finance atau ekonomik itu bagus gitu loh. Tapi sekarang mungkin IT knowledge jadi lebih berguna gitu untuk mensupport. Jadi begitu ya, Rizky. Jadi, nah sampai kapan itu tergantung, bisa 5 tahun, idealnya bisa 4 tahun gitu misalnya. Kalian sudah atau 3 tahun, ada yang 3 tahun udah bisa menentukan, gua mantep, gua mau ke sini gitu. Udah gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi karena waktunya sudah di penghujung acara nih Pak. Mohon maaf untuk kepada peserta yang belum bisa saya bacakan nih pertanyaannya. Jadi saya minta closing statement aja lah dari Bapak, mungkin tips dan triknya atau gimana nih buat biar semangat lagi biar belajarnya gitu. Jadi sebenarnya nih kalau saya bilang mungkin slide berikutnya saya jadiin aja ya. Jadi sebenarnya setiap perubahan zaman
mungkin saya awali dengan yang namanya perubahan zaman, perubahan generasi itu adalah hal yang inevitable, yang tidak terhindarkan. Itu pasti terjadi dengan lewatnya waktu. Dan setiap perubahan zaman itu membawa kesempatan baru sekaligus challenges baru. Ya. Sekarang ini menurut saya adalah zamannya kalian nih, anak-anak muda nih, ya, yang harus bisa melihat dan memahami perubahan zaman. Ya. Jadi pahami opportunity yang muncul dari setiap perubahan zaman dan juga pahami challenges yang harus kalian hadapi dari perubahan zaman. Zaman kalian nih ke depan, IT menjadi semacam trend setter gitu ya. Jadi kalau kalian memang mau antisipasi misalnya ke depan gitu. Ini kita masih banyak sebenarnya yang belum tereksplor di sistem hukum kita. Cryptocurrency itu belum diatur gitu loh, ya. Terus AI juga belum diatur gitu loh. Itu banyak sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Tapi itu generasi kalian, mungkin kalau saya disuruh belajar AI itu mati kutu gitu misalnya seperti itu. Tapi kalian masih bisa menurut saya sih. Jadi tetap semangat karena jangan kecil hati dengan banyaknya jumlah alumni Fakultas Hukum, be the one who stand out among them gitu loh. Caranya adalah dengan effort, dan effortnya pasti harus lebih. Nggak mungkin effortnya sama, hasilnya sama, itu nggak mungkin. It is impossible. Kalau kalian itu namanya menghayal. Effortnya sama dengan teman-teman yang selevel, terus kalian mengharapkan hasil yang lebih, itu namanya menghayal. Ya, itu aja menurut saya sih. Ya, saya balikin ke Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas waktunya sudah sharing kepada kita semua nih dan ilmunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.